Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pertemuan kedua dalam mata kuliah perencanaan dan pengendalian persediaan. Materi kita hari ini tentang sistem pengendalian persediaan. Apa itu pengendalian persediaan? Pengendalian persediaan itu adalah tujuannya perusahaan harus dapat mempertahankan suatu jumlah persediaan yang optimum yang dapat menjamin kebutuhan bagi kelancaran kegiatan dalam jumlah, dalam mutu yang tepat, serta dalam biaya yang serendah-rendahnya. Jadi pengendalian persediaan itu mengendalikan persediaan yang optimum dengan dalam jumlah, persediaan yang optimum dalam jumlah dan mutu yang tepat dengan biaya yang serendah-rendahnya. Untuk sistem pengendalian persediaan itu merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan. Yang pertama yang ditentukan itu adalah tingkat persediaan yang harus dijaga. Yang kedua itu kapan menambah persediaan harus dilakukan, kapan penambahan persediaan itu harus dilakukan. Yang ketiga itu berapa besar pesanan harus diadakan. Nah, tujuannya adalah untuk menjamin ketepatan dalam jumlah dan waktu. Metode pengendalian itu ada 3. Yang pertama itu push inventory control, kemudian basic pull inventory control, dan advanced pull inventory control. Sebenarnya itu dibagi 2. Yang pertama push inventory control dan pull inventory control. Nah, yang untuk pull itu dibagi 2, jadi basic pull inventory control dan advanced pull inventory control. Nah, untuk basic pull inventory control itu dibagi 2, ada single order quantity dan repetitive order quantity. Repetitive order quantity dibagi terhadap 2 lagi, ada instantaneous resupply dan non-instantaneous resupply. Nah, yang instantaneous resupply ada economic order quantity dan non-instantaneous resupply ada economic production quantity. Kalau untuk Advanced Pull Inventory Control ada key system dan pay system. Mari kita bahas satu-satu metodenya. Nah, bedanya pull sama push. Push itu kalau arti katanya adalah dorong. Artinya alokasi pasokan ke setiap gudang berdasarkan perkiraan untuk masing-masing gudang. Kalau di sini dilihat dari gambar, push itu dari sumber memberikan ke tujuannya. Kalau pull mengisi kembali inventaris dengan ukuran pemesanan berdasarkan kebutuhan spesifik dari setiap gudang. Kalau pull, dia meminta sesuai dengan kebutuhannya. Dia minta dari gudang meminta ke pabrik. Begitu juga kalau misalkan bahasanya tentang pabrik dan supplier. Kalau misalkan push artinya supplier memberikan ke pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan. Tapi kalau misalkan pull artinya perusahaan yang meminta ke suppliernya. Metode push yang pertama itu metode push inventory control. Itu metode ini cocok digunakan jika pembelian bahan baku melebihi rencana pengiriman produk jadi. Biasanya kalau push tadi dibilang dari supplier ke perusahaan. Jadi tergantung bagaimana kapasitas dari si suppliernya. Contohnya tumbuhan hasil panen, tangkapan hewan laut, dan bunga petik. Sehingga kuantitas bahan baku tersebut tidak dapat ditentukan oleh perusahaan karena perusahaan tersebut hanya dapat menerima apa atau seberapa banyak yang dikirim oleh supplier. Nah, beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan untuk push inventory control yaitu yang pertama, bagaimana agar bahan baku diterima dapat diproduksi seluruhnya sebelum bahan baku tersebut rusak. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang kedua, bagaimana jika kapasitas produksi tidak mencukupi? Kemudian, jika disimpan, apakah kapasitas penyimpanan di pabrik cukup? Apakah didistribusikan ke lokasi pabrik atau gudang, ataukah dijual saja pada kompetitor? Nah, untuk contoh kasusnya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita lanjut saja dulu ke metode selanjutnya, yaitu metode dari basic pull inventory control, yang dimana di sini ada 2 bagian tadi, ada single order quantity dan repetitive order quantity. Untuk single order quantity biasanya produknya itu bersifat perishable atau mudah rusak.
atau bisa juga disebut dengan one time demand, artinya produk hanya diperlukan pada satu waktu. Contohnya itu seperti kalau produk-produk perishable bisa buah, sayur, bunga potong. Kalau misalkan produk-produk one time demand seperti koran, beberapa obat-obatan, fashion pakaian, merchandise, piala dunia, dan poster-poster partai pemilu. Nah, bagaimana cara menghitung pemesanan optimal untuk single order quantity? Nah, ukuran pemesanan yang ditentukan dengan mempertimbangkan forecasting yang sudah diolah dengan probabilitas standar deviasi yang terjadi. Jadi untuk menentukan ukuran pemesanannya itu dihitung dari forecasting ditambah standar deviasi. Yang kedua, bagian dari basic pool inventory control itu ada repetitive order quantity. Nah, tadi juga ada repetitive order quantity itu terbagi dua, instantaneous resupply dan non-instantaneous resupply. Instantaneous resupply itu ciri-cirinya beberapa kuantitas nah yang mau dicari adalah berapa kuantitas pemesanan yang optimal. Yang kedua, kapan pemesanan sebaiknya dilakukan. Biasanya, instantaneous resupply ini sering disebut juga dengan model economic order quantity atau disingkat jadi EOQ. Bagaimana cara menghitung EOQ atau ukuran pemesanan dengan metode instantaneous resupply? Itu caranya adalah akar dari 2 dikali D besar dikali S per I kali C. D itu adalah annual demand, satuannya dalam tahun. Kemudian S itu adalah biaya pesan, satuannya adalah biaya pesan per sekali order. Kemudian I itu adalah harga produk, C itu adalah persentase biaya simpan per unit per tahun. Nah, ada kalanya pada saat menimbulkan masalah tidak diketahui harga produk, hanya langsung diketahui harga simpan. Nah, perlu diperhatikan untuk rumus IC pasti biasanya diketahui harga produk dan persentase. Perlu dikalikan. Tapi kalau misalkan diketahui langsung biaya simpan per tahun tanpa ada persentase, langsung dimasukkan nilainya saja ke rumus ini. Kemudian metode yang kedua dari repetitive order quantity itu non-instantaneous resupply. Tujuannya tetap sama dengan model EOQ, yaitu untuk menentukan ukuran pemesanan. Dalam konteks ini ukuran adalah ukuran produksi. Jadi di sini lebih berpengaruh atau ada pengaruh dari ukuran produksi untuk ukuran pemesanannya. Nah, biasanya model ini dinamakan model economic production quantity atau EPQ. Rumusnya pengembangan dari rumus EOQ tadi yang ini, rumus EOQ yang sebelumnya tinggal dikalikan dengan akar dari P kecil per P kecil kurang B kecil. P kecil itu apa? P kecil itu adalah laju produksi. Kan jelas kan, ini namanya economic production quantity, berarti ada pengaruh produksi di sini. Laju produksi atau production rate yang satuannya adalah unit per satuan waktu. Nah, D kecil itu adalah laju demand atau demand rate unit per satuan waktu. Perlu dilihat beda antara D besar dan D kecil. Kalau D besar itu tahun, kalau D kecil itu per satuan waktu tertentu. Kemudian metode pengendalian persediaan yang ketiga ada namanya advance pool inventory control. Nah, metode ini muncul karena kondisi-kondisi real di perusahaan di mana demand dan lead time atau waktu tunggu barang tidak dapat lagi diketahui dengan pasti. Nah, sebelumnya pada basic pool inventory control kita mengasumsikan lead time itu pasti, waktu tunggu barang itu pasti, tapi kenyataannya demand dan lead time itu nilainya tidak pasti. Maka dikembangkanlah metode tadi dengan metode yang advanced pool inventory control ini. Nah, dia ada dua bagian tadi, ada key system dan P system. Key system itu apa? Key system itu adalah menggunakan pendekatan reorder point. Reorder point itu apa? Reorder point adalah titik di mana barang sebaiknya dipesan kembali oleh perusahaan. Jadi, jika persediaan di perusahaan sudah mencapai reorder point, artinya itu adalah pertanda bagi perusahaan untuk melakukan pemesanan kembali untuk barang tersebut.
ini dia gambarnya. Beda dengan EOQ tadi. EOQ tadi tidak ada ROP-nya, tidak ada reorder point-nya. Kalau di sini ROP-nya ada, reorder point. Istilah key system dikaitkan dengan key dari quantity. Maksudnya adalah bahwa pengendalian dilakukan berdasarkan jumlah stok pada gudang. Artinya, jika quantity ini adalah quantity, ini garis horizontalnya adalah waktu. Jika seiring berjalan waktu, kuantitinya akan berkurang. Jika pada titik tertentu sudah mencapai ROP, maka dilakukanlah pemesanan sebanyak key yang telah ditentukan. Kemudian ini dia alir pengendalian persediaan yang menerapkan key system. Nah, kebutuhan demand diterima, kemudian demand kita diterima, kemudian cek stok. Kalau misalkan posisi stoknya masih kecil dari ROP, maka dilakukan pemesanan terhadap sejumlah key. Tapi kalau misalkan titik stoknya berada di atas ROP, berarti lakukan pemenuhan permintaan. Selanjutnya itu metode kedua dari Advanced Full Inventory Control, itu P system. Ini maksudnya adalah metode ini mengontrol persediaan setiap periode waktu tertentu T. Misal, pengendalian akan dilakukan setiap bulan, maka setiap 30 hari sekali akan dilakukan perhitungan jumlah stok di gudang. Jumlah pesanan key akan disesuaikan dengan jumlah stok barang. Oke, kita lihat contoh. Misalkan perusahaan menetapkan bahwa persediaan maksimum M di perusahaan mereka adalah 10.000. Periode review adalah setiap 30 hari. Jadi, kalau di P system, dia tidak menerapkan berapa kali pemesanan dalam setahun. Dia sudah pasti menerapkan setiap 30 hari dia akan melakukan proses pemesanan. Nah, berapanya itu yang akan berbeda-beda setiap bulannya karena tergantung persediaan pada akhir bulan. Beda dengan key system atau EOQ sebelumnya. Kalau key system, dia akan memesan sesuai dengan key yang sama dengan periode waktu yang berkala sama juga. Misalkan berapa dalam mencapai, kalau misal key-nya sudah mencapai ROP, baru dia lakukan pemesanan. Nah, contoh yang ini P system. P system itu setiap dari 30 hari. Nah, kita lihat ini adalah stok per 30 hari. Jadi periode pertama pengecekan itu stok on hand-nya 3.700, berarti key-nya yang dipesan adalah berapa maksimumnya dikurang dengan on hand-nya. Gitu juga 30 hari berikutnya, pengecekan 30 hari berikutnya stok on hand-nya 2.100, berarti key yang dipesannya adalah 10.000 dikurang dengan 2.100. Begitu seterusnya. Berdasarkan simulasi yang barusan, dilihat bahwa periode review adalah tetap 30 hari, sedangkan jumlah pemesanannya menyesuaikan dengan kebutuhan pada periode tersebut. Oke. Nah, untuk aliran P system sendiri, aliran P system kebutuhan awalnya adalah kebutuhan demand diterima, kemudian cek ketersediaan barang atau stok. Kalau misalkan stok besar dari demand, kalau iya, berarti dapat kita lakukan pemenuhan permintaan. Tapi kalau stoknya kecil dari demand, tidak kita lakukan. Jadi langkah kita adalah back order atau loss sell atau kehilangan penjualan. Nah, ini terjadi kalau misalkan ke demand datang itu di luar jadwal review barang atau di luar jadwal yang 30 hari tadi contohnya. Kalau yang berada di jadwal review, nah itu periode review tercapai misalkan pada periode 30 hari tadi contoh. Kemudian cek stok saat ini. Kalau udah dicek, cek kuantiti pemesanan sebesar stok maksimum dikurang stok saat ini. Selanjutnya dilakukan pesanan sebanyak key. Oke, ini di aliran untuk P system. Oke, ini beberapa daftar pustaka untuk materi kita hari ini. Pertemuan hari yang kedua ini. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut bisa kita bahas melalui chatting di Google Classroom dan media lainnya atau WhatsApp dan lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.